Supaya kalian selalu mendapat video terbaru di channel Andi Liso, tekan subscribe, like, share, and comment. Loh, udah nyampe ya? Aduh maaf, saya nggak tahu. Saya tadi di dalam, saya nggak tahu kamu udah nyampe. Ayo masuk dulu ya, ayo yuk kita masuk yuk. Jadi nih mau studio tournya, mau lihat tempat saya ya? Oke, masuk. Ya maaf ya, tempatnya rada-rada berantakan. Sahabat Budiman dan Budiwati channel Andi Liso, sekarang kita lagi masukin ke ruang tempat dimana saya sering syuting bikin konten di tempat saya ya. Ini boleh dibilang studio mini lah buat kamar saya sendiri. Dan perlengkapannya teman-teman bisa lihat di belakang saya ini ada green screen. Nah, jadi kalau saya mau pakai green screen saya di sini syutingnya nih. Yeah. Apa aja sih perlengkapan saya pakai kalau di studio ini? Yang pertama tentunya dong saya punya beberapa instrumen, saya punya gitar yang sering saya pakai untuk recording. Ini teman-teman bisa lihat deh di konten saya ada beberapa kali pakai gitar akustik di belakang, terus gitar elektrik. Kemudian juga tentunya saya pakai drum elektrik juga. Nih, saya pakai Yamaha DD75. Ini digunakan untuk membuat ya macam-macam ya. Untuk bantu saya membuat beat. Dan yang paling sering itu dipakai buat anak saya main, saudara-saudara. Dia ngedrum pakai alat recording saya, saudara-saudara. Dan kalau lagi syuting di sini, tentunya kita perlu monitoring kan. Kita perlu kita syuting itu kan kadang-kadang kita lip sync ya. Lagunya sudah selesai duluan diproduksi, pada saat syuting kita lip sync. Tentunya kita perlu sumber suara supaya bisa lip syncnya dengan baik. Ya, saya pakai ini. Saya pakai Yamaha DBR 15. Ya cukup, lebih dari cukup untuk ruangan. Ya ruangannya nggak terlalu besar sih. Kita pakai Yamaha DBR untuk monitoring selama proses syuting itu. Ukuran ruangan saya ini kurang lebih berapa ya? 3x4 ding. Ukuran 3x4. Nih teman-teman bisa lihat nih. Cukup lah untuk syuting, cukup untuk buat konten YouTube juga cukup. Terus ya di situ berantakan semua, ada sajadah dan lain-lain. Ya namanya juga ruang produksi ya. Kadang-kadang habis syuting saya males beres-beres, saya tumpukin aja dulu. Nah, selanjutnya kita akan melihat di mana tempat saya produksi atau recording audio. Yuk, ayo teman-teman yuk. Nggak jauh kok. Cuma keluar satu ruangan aja. Yeay, kita sudah sampai. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah ruang produksi. Iya, ruang produksi audio, tempat rekaman saya. Ini sebenarnya home recording. Saya menggunakan ruangan ini untuk memproduksi konten-konten YouTube. Ini teman-teman bisa lihat. Ini alat-alat yang saya pakai ya. Mau dari mana dulu nih? Kita mau ngomongin apa dulu nih? Ngomongin yang paling sering dipakai, yaitu mic. Nah, mic kondensernya saya ada 2 nih. Ini buka dulu ya satu ya. Yang pertama ini yang mic utama yang saya gunakan kalau untuk take vokal, terutama untuk lagu-lagu saya sendiri ya. Nyanyi lah, pokoknya untuk kebutuhan lagu saya pakai ini. Behringer B1. Behringer B1. Terus ada ini namanya vocal booth. Ini namanya vocal booth. Vocal booth ini fungsinya adalah untuk mereduce atau mengurangi bunyi-bunyi yang tidak diinginkan. Misalnya bunyi ruangan yang bergema dikurangin pakai ini, nanti hasil rekamannya lebih kering, lebih dry, jadi kamu lebih mudah untuk memixing saat recording. Dan tentunya juga ada pop filter dong. Pop filter ini gunanya kita pakai untuk mengurangi bunyi S dan bunyi P. Pap. Kadang-kadang kita kalau lagi rekaman itu bunyinya berlebihan. Bunyinya berlebihan P dan S-nya, jadi kita pakai ini. Next, mic yang kedua saya pakai ini adalah saya menggunakan untuk podcast atau untuk ngomong itu saya pakai, sorry ya kebalik ya. Ini saya pakai Samson anak Betawi. Ini Samson C01. Saya pakai ini cukup bagus. Dua-duanya bagus sih. Dua-duanya bagus, terus terang bagus, cuma punya karakter berbeda. Tapi kalau kita bicara gain, bicara kekuatannya, saya lebih mengandalkan Behringer B1 ini lebih terasa powernya. Kalau yang ini lebih cocok buat
ngobrol-ngobrol lah, podcast lah ya. Tapi untuk recording juga, untuk nyanyi cukup lah. Lalu 2 mic tersebut saya sambungkan di soundcard saya, yaitu teman-teman bisa lihat di sini saya pakai Presonus Audiobook i2. Ini adalah alat utama saya untuk processing sinyal-sinyal yang masuk untuk masuk ke dalam DAW. Nah, terus ada juga yang unik nih. Headphone-nya pakai apa, Bang Andi? Headphone-nya saya pakai ini. Saya pakai Samsung seri SR450 kalau nggak salah. Ini sangat bersejarah, teman-teman. Kenapa saya bilang bersejarah? Saya pakai headphone ini sudah dari 2009, bayangin aja udah 11 tahun. Dari 2009 saya pakai headphone ini dan masih berfungsi dengan baik. Luar biasa. Dan terakhir, teman-teman pasti ada juga yang nge-DM, "Di, lu pakai monitoring pada saat recording pakai speaker apa sih?" Ya, saya pakai ini. Nih, teman-teman bisa lihat, saya pakai DS5A. Terus ada lapisnya untuk mengatur frekuensi biar lebih enak, pakai Altron. Ini pakai ISK DS5A Dolphin Audio. Bunyinya buat saya terus terang udah cukup banget. Karena ini adalah home recording, jadi peralatannya saya ya nggak profesional banget juga lah ya, tapi statusnya cukup dan bahkan lebih dari cukup untuk produksi audio, konten YouTube, bahkan lagu-lagu saya. Single saya yang saya produksi, teman-teman perlu lihat nih, ada beberapa contoh single yang sudah saya rilis dan rekamannya di ruangan ini. Itu lagu pertama judulnya Mahar, ada di channel YouTube saya. Lagu kedua Bukan Malaikat. Lagu ketiga judulnya Uji Buyut. Nah, teman-teman simak rekaman itu, simak lagu-lagu saya, dan recordingnya berada di sini. Oh iya, ada gitar satu lagi. Ini dia. Gitarnya tapi stringnya belum dipasang, habis gua copot-copotin nih. Buat dibersihin, mau pasang string yang lebih fresh. Oh iya, ruangan ini tidak memiliki treatment akustik sama sekali. Saya tidak punya treatment akustik apa-apa. Ini adalah menurut saya menjadi ruang kreatif saya. Ruang tempat mencurahkan ide-ide untuk mendokumentasikannya, sehingga kalau misalnya mau rekaman yang lebih sempurna, saya tetap sewa studio. Saya tetap ke studio profesional yang punya akustik roomnya bagus, SDM-nya lebih hebat dari saya tetap kerjasama. Bahkan saya ada beberapa lagu saya tetap menggunakan produser untuk single saya sendiri. Ya teman-teman, kita baru saja selesai melakukan studio tour di home recording saya, Andi Liso. Kalian tadi sudah masuk di ruangan yang ada green screen-nya, di mana saya sering melakukan syuting di situ. Dan juga kita sekarang berada di ruang recordingnya. Kalian sudah lihat semua peralatan saya pakai. Nggak ada yang saya simpan-simpan, semuanya sudah saya kasih tahu. Mulai dari mic-nya, mulai dari speakernya, bahkan soundcard-nya saya pakai Presonus. Ini sudah saya bagi semua ke kalian. Nah, semoga menginspirasi ya. Semoga menginspirasi kalian semua untuk tetap kreatif dan terus berkarya. Support channel saya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan kalau kalian ada request tertentu, silakan komen aja. Komen di video ini, misalnya kalian pengen saya apa deh, bikin tutorial apa, ngomong aja. Nanti kalau saya bisa, saya punya waktu, requestnya saya buat. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Kalian sudah menjadi penonton setia channelnya Andi Liso. Saya dan Habibi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum.